sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan teknologi peralatan perikanan masyarakat Melayu Riau. Sebelum kami mulai presentasi, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adrian Felix Christian. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila. Perkenalkan, nama saya Aulia Demero. Perkenalkan, nama saya Raja Diana Sabila. Perkenalkan, nama saya Esther Cahaya. Perkenalkan, nama saya Ilham Antoni. Perkenalkan, nama saya Lulu Marito. Sebelum kita masuk ke teknologi peralatan perikanan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi adalah cara yang dipakai manusia untuk beberapa kegiatan dalam kehidupannya. Masyarakat Melayu Riau sejak zaman dahulu telah memiliki bermacam cara untuk memenuhi keperluan hidupnya. Artinya, sejak masa lampau, masyarakat Melayu Riau telah menguasai teknologi yang salah satunya adalah teknologi alat perikanan. Setelah kita mengetahui apa itu teknologi, barulah kita akan masuk ke teknologi alat perikanan. Sesuai dengan lingkungan Riau yang kaya dengan air dan dataran rendah, kreativitas masyarakat Melayu Riau dalam menghasilkan teknologi penangkapan hasil perairan sangat menonjol. Mulai dari teknik mengumpulkan kerang, menangkap ikan dengan berbagai jenis pancing dan rawai, perangkap dan bubu, sampai jaring dan tuba. Ciri khas dari semua alat tangkap dan pengumpul hasil perairan tersebut adalah terbuat dari bahan statis, mudah digunakan, lebih selektif dalam hasil, serta lebih menjamin keseimbangan perairan. Teknologi alat perikanan. A. Alat perikanan laut. Yang pertama, pukat. Pukat merupakan sejenis jaring besar dan panjang yang terbuat dari benang kasar atau halus dan disamak dengan tanin. Pukat ini digunakan untuk menangkap ikan yang dioperasikan secara vertikal dengan menggunakan pelampung di sisi atasnya dan pemberat di sebelah bawahnya. Dengan demikian, pukat membentuk semacam dinding jaring di dalam air yang akan melingkari kumpulan ikan dan mencegahnya melarikan diri. Yang kedua, jaring. Jaring adalah alat yang digunakan untuk menangkap ikan. Jaring ikan yang jerat biasanya dibentuk oleh benang jahitan yang relatif tipis mengikat. Jaring modern biasanya terbuat dari poliamida buatan seperti nilon, meskipun jaring poliamida organik seperti sutra atau wol atau benang sutra umum sampai baru-baru ini masih digunakan. Yang ketiga, jala. Apa itu jala? Jala atau disebut juga jaring lempar adalah jaring ikan berbentuk lingkaran kecil dengan pemberat pada tepi-tepinya, yang dilempar atau ditebar oleh nelayan. Ukurannya bervariasi, sampai 4 meter pada diameternya. Jaring tersebut dilempar sedemikian rupa sehingga menyebar di permukaan air dan tenggelam. Ikan yang terkurung akan tertangkap pada saat jaring tersebut ditarik keluar air. Jala ini pun bermacam-macam ukurannya. Ada jala rambang dengan mata jala 1,5 cm, jala tamban dengan mata 1 cm, dan jala udang dengan mata 0,5 cm. Yang keempat, serampang. Serampang adalah sebuah tongkat berukuran panjang antara 200 sampai 250 cm yang bagian ujungnya dipasangi besi runcing berjumlah antara 3 hingga 5 buah berukuran antara 15 sampai 25 cm. Alat yang bagian ujungnya mirip trisula ini umumnya digunakan untuk menangkap ikan. Serampang yang bermata 3 biasanya digunakan untuk menangkap ikan yang agak besar, sedangkan yang bermata 5 khusus untuk menangkap ikan-ikan kecil. Yang kelima, tempuling. Apa itu tempuling? Tempuling adalah alat penangkap ikan yang terdiri dari tombak atau tempuling dan tali panjang atau tali leo, didesain khusus untuk menangkap paus laut. Tempuling diklasifikasikan ke dalam alat tangkap lain-lain. Tempuling terdiri dari tombak atau tempuling dengan panjang 48 cm dan mata tombak berukuran 24 cm yang terbuat dari besi, tali panjang atau tali leo yang diikatkan pada mata tombak tersebut
dan bambu atau kayu sepanjang 4 meter yang berfungsi sebagai alat bantu tikam. Tempuling bertujuan untuk menjepit atau melukai target tangkapan. Parameter utama dari tempuling adalah bentuk dan ukuran mata tempuling. Yang keenam, kail. Apa itu kail? Kail sama dengan pancing. Jenis pancing ini bermacam-macam. Kail biasa bertali pendek, kail susau bertali panjang, dan pada pangkal joran atau ganggang dipasang alat penggulung benang. Kail ini digunakan sebagai tempat untuk menaruh umpan pancing, yang pada awalnya terbuat mulai dari tulang atau kayu keras pada zaman dahulu. Pada masa kini, bermacam mata kail sudah dapat dibuat dari berbagai macam logam keras seperti dari besi yang diberi lapisan krom, baja, atau bisa juga dengan campuran bahan logam lainnya, misalnya dari bahan karbon. Mata kail mempunyai bentuk dan ukuran yang beragam, sedangkan untuk ukuran besar kecilnya pada mata kail biasanya dibedakan dengan menggunakan nomor. Yang ketujuh, tangkul. Tangkul adalah sejenis jaring angkat yang dioperasikan dengan tangan dengan jaring 4 persegi yang keempat sudutnya diikatkan pada kayu bersilang dan alat penyangga pada gagangnya. Tangkul dioperasikan dengan cara meredam jaring dalam posisi mendatar di perairan dan kemudian mengangkatnya setelah beberapa saat didiamkan. Yang kedelapan, belat. Belat merupakan alat penangkapan ikan di daerah pasang surut dengan cara mengurung bagian genangan air pasang memakai lidi atau jaring. Alat tangkap belat tergolong alat tangkap yang dapat menangkap ikan dalam jumlah yang banyak, dengan berbagai macam jenis dan ukuran ikan. Belat terbuat dari bilah bambu yang dijalin dengan rotan dan dipasang di tepi pantai, terutama untuk menangkap udang. Yang kesembilan, pengerih. Pengerih merupakan salah satu alat tangkap perangkap yang dioperasikan menggunakan jaring membentuk kantong yang memanfaatkan pergerakan arus pasang surut perairan dan arus sungai yang umumnya berlokasi di muara. Pengerih merupakan satu unit yang terdiri dari jala, solong, dan pengana. Pengerih ini terbuat dari bambu dan rotan serta diberi pelampung-pelampung khusus. Pelampung-pelampung dari kayu.